Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia, khususnya bagi teman-teman adik-adik yang telah dinyatakan lolos seleksi jalur UMPTKIN 2021, khususnya yang diterima di IAIN Jember. Yang pertama, saya ucapkan selamat dan sukses pada teman-teman adik-adik yang telah dinyatakan lolos seleksi. Adapun selanjutnya, proses yang harus dilalui adalah daftar ulang atau registrasi secara online di masing-masing PTKIN atau kali ini di IAIN Jember. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan informasi, tata cara, prosedur maupun jadwal registrasi ataupun daftar ulang untuk calon mahasiswa baru jalur UMPTKIN 2021 di IAIN Jember. Oke, kali ini saya sudah membuka website resmi IAIN Jember di iain-jember.ac.id. Ini sudah tampil untuk websitenya. Selanjutnya kita bisa mencari informasi terkait dengan prosedur atau tata cara daftar ulang registrasi bagi calon mahasiswa baru di IAIN Jember jalur UMPTKIN. Ini sudah terlihat di kolom pengumuman, ada pengumuman verifikasi online, istilahnya verifikasi ya, dan daftar ulang jalur UMPTKIN tahun 2021. Coba kita klik untuk melihat informasi secara lengkap. Klik, ini sudah tampil ya untuk pengumuman, bisa di-download. Bisa kita langsung download, klik. Ya, ini sudah tampil untuk pengumuman dengan nomor B strip 2014 strip A sekian 2021 tentang verifikasi dan daftar ulang UMPTKIN pada IAIN Jember tahun akademik 2021-2022. Daftar ulang dan registrasi jalur UMPTKIN ini ketentuannya. Yang pertama, upload data mahasiswa dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 27 Juni. Ini finalisasi data terakhir tanggal 27 Juni pukul 23:59 WIB ya. Dan ketentuan kedua, login verifikasi online melalui laman sister.iain-jember.ac.id /SPMB front. Dengan cara pilih login verifikasi, username menggunakan nomor kartu peserta UMPTKIN, kemudian password menggunakan tanggal lahir. Ini dengan format 2 digit tanggal, 2 digit bulan, kemudian 4 digit tahun. Kemudian ketentuan ketiga, calon mahasiswa mengisikan data diri dan orang tua beserta kriteria uang kuliah tunggal yang terdiri dari A. Listrik, mengunggah scan pembayaran rekening listrik. Bagi yang listriknya menumpang atau tidak memiliki harus menyertakan asli surat keterangan dari desa atau kelurahan. Untuk listrik prabayar dapat mencetak bukti melalui aplikasi resmi PLN. Jadi bagi yang tidak mempunyai rekening listrik pribadi, itu harus diganti dengan surat keterangan dari desa atau kelurahan bahwa orang tua tidak memiliki rekening listrik. Kemudian pajak. Yang B, pajak, mengunggah scan pajak bumi dan bangunan PBB 1 tahun terakhir. Bagi yang kepemilikan tanahnya masih terdiri dari beberapa orang saudara, menumpang atau mengontrak atau tidak memiliki atau memiliki tanah bebas pajak, harus menyertakan asli surat keterangan dari desa atau kelurahan. Ini sama ya dengan listrik ya.
Tapi sebaiknya dipisah ya antara surat keterangan tidak mempunyai rekening listrik dengan surat keterangan tidak memiliki tanah ya. Jadi ada 2 surat nantinya kalau memang dibutuhkan. Kemudian C. Penghasilan. Mengunggah scan slip gaji bagi pegawai yang bekerja formal atau surat keterangan penghasilan dari desa atau kelurahan. Ini sama ya, jadi bagi yang tidak bekerja secara formal, misalnya wira swasta atau buruh, itu kan penghasilannya, surat keterangan penghasilnya dari desa atau kelurahan. Kemudian terkait dengan D. Tanggungan, mengunggah scan kartu keluarga atau KK. Dan E. Kartu sosial, mengunggah scan kartu sosial yang dimiliki, contoh Jamkesmas, Jamkesda, KIP, PKH, KKSK, Gakin, PLT, PLSM, Raskin. Silakan kalau memiliki lebih dari satu berarti semua bisa diunggah. Kalau memang tidak memiliki berarti tidak usah mengunggah atau mengupload. Dan F. Jumlah kendaraan, mengunggah scan STNK kendaraan yang dimiliki atau surat pernyataan tidak memiliki kendaraan. Surat pernyataan ini berarti ditandatangani di atas materai ya oleh kepala keluarga. Dan tahun kendaraan, mengunggah scan STNK kendaraan yang dimiliki atau surat pernyataan tidak memiliki kendaraan. Dan sumber air, mengunggah pembayaran PDAM atau surat pernyataan sumber air yang dimiliki bagi yang sumber airnya adalah sumur bor, sumur biasa atau sungai. Intinya yang non PDAM diganti dengan surat pernyataan bermaterai. Dan rumah, mengunggah foto rumah tampak dari depan dan di dalam rumah. Dan status rumah, mengunggah scan pajak bumi dan bangunan atau surat keterangan dari desa perihal kepemilikan rumah, misalnya masih hak bersama, hak waris ya bersama dengan saudara, atau sewa atau kontrak. Dan K. Status orang tua, mengunggah scan KK dan atau surat pernyataan tentang status orang tua, meninggal salah satu atau telah meninggal semua. Jika memang kedua orang tua, salah satu atau kedua-duanya telah meninggal dunia, ini diganti dengan surat pernyataan. Dan ketentuan keempat, harap diperiksa kembali pengisian dan hasil unggah data. Apabila telah benar, dapat dilakukan finalisasi data. Ini ketentuan keterlambatan pengisian, unggah data, dan finalisasi data merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari calon mahasiswa. Ketentuan kelima, pengumuman besaran UKT mahasiswa baru jalur UMPTKIN tanggal 1 Juli. Ketentuan keenam, pendaftaran KIP kuliah, ini bagi yang berminat untuk mendaftar beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dari jalur UMPTKIN dilakukan pada saat pelaksanaan upload data dengan memilih untuk mendaftar program beasiswa KIP kuliah. Jadi saat penguploadan data bisa sekaligus mendaftar program beasiswa KIP kuliah. Ketentuan ketujuh, bagi peserta yang lolos seleksi administrasi program beasiswa KIP kuliah akan diumumkan kemudian untuk melanjutkan ke tahap berikutnya melalui website IAIN Jember. Jadi untuk hasil seleksi dari KIP kuliah bisa dilihat di website IAIN Jember.
Ketentuan ke-8, mulai tanggal 1 Juli peserta dapat mencetak bukti verifikasi online untuk pembayaran registrasi ke BRI. Jadi setelah melakukan unggah data, unggah dokumen, ini nanti ditentukan besaran UKT dan mencetak bukti verifikasi online ini mulai tanggal 1 Juli. Ketentuan ke-9, registrasi atau daftar ulang pembayaran dan penyerahan berkas fisik tanggal 1 sampai 16 Juli cap pos. Jadi selain berkas itu di-scan dan diunggah, ternyata harus diserahkan secara fisik melalui pos ya. Ini cap pos harus terakhir tanggal 16 Juli. Jadi bukan diterimanya di PT kampus di Yayan Jember, tapi cap posnya misalnya mengirim tanggal sekian, itu cap pos, di situ ada tanggalnya. Kemudian ketentuan ke-10, pembayaran di Bank BRI dengan sistem BRIVA, BRI Virtual Account ya. Dan 11, jasa pengiriman antara lain Pos Indonesia, JNE, Tiki, dan lain-lain tidak menerima penyetoran berkas secara langsung atau datang langsung. Jadi harus dikirimkan via jasa pengiriman. Jadi tidak harus pos, tapi bisa jasa pengiriman yang lain. Yang penting tertanggal di pengiriman itu terakhir tanggal 16 Juli. Dan terkait dengan ketentuan ke-12, ini amplop daftar ulang harus berwarna coklat. Ke-13, calon peserta membayar sesuai besaran UKT yang telah ditetapkan. Jadi tidak boleh kurang ya, dan tidak boleh lebih, karena kalau ada kelebihan tidak bisa ditarik kembali. Kemudian ketentuan ke-14, persyaratan berkas daftar ulang yang dikirimkan via pos terurut sebagai berikut. Ini ada ketentuannya juga untuk berkas fisik yang dikirimkan, ini harus diurutkan ya. Dari lembar pertama yaitu bukti pembayaran UKT atau slip UKT, bukti cetak verifikasi online, disertai alamat surat menyurat yang dicetak dari aplikasi. Untuk bukti pembayaran mungkin sebaiknya fotokopian ya, karena yang asli tentu disimpan sendiri. Jadi yang diserahkan adalah fotokopi. Jangan sampai kita tidak memegang bukti pembayaran UKT atau slip UKT yang asli. Ini sebagai pegangan kita kalau sudah melakukan pembayaran UKT. Dan bukti cetak verifikasi online disertai alamat surat menyurat yang dicetak dari aplikasi. Surat pernyataan kebenaran berkas bermaterai. Ini ada surat pernyataan lagi ya. Jadi harus benar-benar cermat, diperhatikan. Ini namanya di Yayan Jember banyak sekali ketentuannya, betul detail, dan ini harus betul-betul diperhatikan oleh teman-teman adik-adik sebagai calon mahasiswa baru di IAIN Jember. Dan surat pernyataan kesanggupan membayar biaya UKT. Ini juga ada surat pernyataan kembali kesanggupan membayar biaya UKT. Jadi silahkan untuk disiapkan. Kemudian fotokopi ijazah telah dilegalisir ya, ini harus sudah dilegalisir sebanyak 2 lembar bagi yang telah menerima ijazah, atau surat asli surat keterangan lulus bagi yang belum menerima ijazah. Ini mintanya asli ya, jadi surat SKL-nya itu harus asli, bukan fotokopi legalisir tapi asli ya bagi yang surat keterangan lulus. Ini betul harus diperhatikan bagi teman-teman adik-adik ya. Dan melampirkan fotokopi rapot pada kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1
yang telah dilegalisir. Ini lagi-lagi sudah dilegalisir oleh kepala sekolah atau madrasah. Selanjutnya, urutan berikutnya, surat keterangan kelakuan baik dari sekolah atau madrasah. Jadi surat keterangan kelakuan baik dari sekolah madrasah ya, ini juga harus dilampirkan. Tentu bukan fotokopian ya, karena harus stempel asli, tanda tangan stempel asli, dan fotokopi KTP kartu pelajar. Fotokopi KTP atau kartu pelajar ya, bagi yang belum punya KTP, atau mungkin bukti rekam iktp. Bagi yang menggunakan asli surat keterangan lulus, wajib menyerahkan fotokopi ijazah telah dilegalisir setelah ijazah dikeluarkan oleh pihak sekolah. Nah, ini ada ketentuan tambahan. Bagi yang saat ini mungkin belum mempunyai ijazah, maka dengan SKL asli, tetapi nantinya harus menyusulkan kembali, mengumpulkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir ya, ketika sudah menerima ijazah. Kemudian bagi peserta yang tidak melaksanakan verifikasi dan registrasi sesuai jadwal pada tanggal tersebut di atas dinyatakan gugur. Otomatis dinyatakan gugur dari statusnya sebagai calon mahasiswa baru jalur UMPTKIN 2021 di IAIN Jember. Baik, namanya cukup detail, cukup banyak juga persyaratan ataupun berkas yang harus disiapkan. Silakan bagi teman-teman adik-adik yang kebetulan lolos seleksi jalur UMPTKIN 2021 di IAIN Jember harus betul-betul diperhatikan. Untuk pengumuman ini silakan bisa di-download sendiri untuk dipelajari secara cermat, jangan sampai ada yang terlewat, dan juga terkait dengan schedule, jadwal juga jangan sampai ketinggalan atau terlewat ya. Ini nanti akan merugikan teman-teman atau adik-adik sendiri. Demikian sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat, salam sehat, salam sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.